Iya, nanti abang yang capek. Selamat, aku di sini Zoom sebentar 10 menit. Kalian kamu balik jam. Selamat pagi Kak Tiur, selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi. Apakah suara Kakak Tiur terdengar? Terdengar Kak? Terdengar. Selamat pagi adik-adik. Pagi Ben. Hai Ben. Selamat pagi adik-adik. Tuh ada yang jawab Kakak Tiur. Pagi Kak. Kak. Jangan lupa. Kabarnya hari ini. Felicia, Samuel, Karisa. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu Kak. Ben, Justin, Dito. Siapa lagi nih banyak nih? Kenapa pada belum open kamera? Kameranya dibuka dong. Mana nih? Mana nih kameranya nih? Kameranya yang belum buka nih. Selamat pagi Kak Tiur. Selamat pagi Kakak Tiur. Mana buahnya? Mute. Nggak ada yang jawab. Halo? Adik-adik sekolah minggu. Halo Kak. Belum, Kak. Itu. Halo Kecil suaranya. Kak. Belum, Kak. Iya dong. Kakak Tiurnya udah ngomong nih dari sini. Takutnya kan sinyalnya nggak bagus. Jadi Kakak Tiur mau cek sinyal dulu. Salam, Kak. Ada datang. Voice-nya dibuka dong. Kameranya dibuka ya. Salam, Kakak. Halo Kak. Kencang suaranya, Dek. Salam, Kakak. Tenang. Adik. Salam, Salam Kakak. juga. Zaman kameranya sama voice-nya boleh dibuka dong. 19 juga tuh. Yovita, Jeremy, Asia. Salam, Kakak Kakak. Tiur mau cek dulu nih. Kalau Kakak Tiur bilang sekolah minggu, jawab adik-adik ringgas, setuju, gak bebas spasi. Tapi adik-adik jawabnya sambil berdiri. Kalau Kakak Tiur bilang sekolah minggu, ringgas. Udah mulai nih, yuk. Ini. Malam minggu. Ringgas. Ayo Kak, ada papa masuk. Pasuk. Halo. Malam minggu. Papa masuk.
Manilah satu-satu. Bang mandi. Aduh. Adik-adik, karena kita sebentar lagi akan mulai ibadah, adik-adik udah siap belum? Alkitabnya, udah pada mandi belum sih? Sudah? Sudah, Kak. Ya, Kak. Ih, cakep banget deh. Kakak Tiur suka deh kalau udah semangat pagi-pagi mandi, meskipun hujan ya, males mandi ya. Tapi tetap semangat. Luar biasa. Kita siapin Alkitabnya dulu yuk sama persembahannya. Sebentar lagi kita akan mulai. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Alkitabnya mana? Coba diangkat. Pinter Nadine. Thank you ya Nadine. Yang lainnya? Ya, terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita. Kita duduk yang manis ya. Zevan, kameranya dibuka dong Zevan. Thank you udah absen ya, Dek. Oke, udah siap semua nih kayaknya nih. Udah bisa kita mulai ya, Kak ya? Coba Kakak Tiur cek sekali lagi nih, sekolah minggu. Ringgas. Paso. Ringgas lu juga paso. Luar biasa. Siapa yang udah berdoa tadi pagi? Saya. Minggu kemarin firmannya tentang doa. Siapa udah berdoa? Berdoa sebelum bergereja, berdoa sebelum berangkat ke sekolah, bangun tidur, berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum segala minggu di Zoom. Iya, sebelum sekolah minggu juga kita harus berdoa ya, Deh, supaya ibadahnya lancar ya. Ayo sekaligus jaga kita sekolah minggu. Ya, kita sudah bisa mulai ya. Selamat beribadah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati ibadah kita hari ini. For
Oke. Shalom adik-adik semuanya. Baik adik-adik yang Di rumah maupun adik-adik yang ada di gereja. Apa kabar hari ini? Yes. Yesusku Luar biasa. biasa. Lupa mereka. Enggak lupa kakak semangat hari ini Oke. walaupun mendung tapi kita tetap semangat puji Tuhan ya. Betul Kak Julia. Adik-adik persiapkan dirinya, kita mau puji Tuhan, kita muliakan dia dari lagu nomor apa Kak? Tentang berani tampil beda. Berani Jadi tampil anak-anak Tuhan beda. Yesus harus berani tampil Oke, beda. Karena gitu semua ayo Bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri di rumah dan yang di gereja. Kita mau berani tampil beda. Ayo Bang. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Berani tampil beda. Sekali lagi ya, yang semangat ayo Bang. saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, Firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya, adik-adik boleh duduk, siapkan hatinya, siapkan dirinya, siapkan mau pikirannya. Kita mau memasuki ibadah, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh dengan sungguh-sungguh. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik adalah adik yang paling disayangi Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan dirinya untuk datang ke dunia ini. Menjemput kita semua untuk boleh memuji, memuliakan Dia. Dan mengundang kita bersekutu dengannya melalui ibadah hari ini. Mari kita puji Tuhan, mari muliakan Dia dengan bernyanyi dari buku ND nomor 16 dari SKM Beta Marsikola Minggu. Oke Bang. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Yang ada di rumah dan di gereja bangkit berdiri. Beta Marsikola Minggu, tu bagas jalani Tuhan dan Yesus ini. Asal Tuhan dan Yesus, lawan malas di rohani Tuhan lain. Taparing armadongan suara tabe, lawa muji debat dari rekor. Oh haleluya, kau puji Jehovah, Marsikola Minggu memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak dan Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Yesus mengasihi kita. Dimanapun kita berada, Yesus berserta kita. Untuk itu kita menyanyikan lagu pujian Kudaki-daki. kita nyanyi yang semangat ya. Di rumah juga ya. Boleh pakai gerakannya. Kudaki-daki gunung yang tinggi, Turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau. Di mana, Dek? Di suka kau ada. Di mana lagi? Di dukaku. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan kepada kita di hari ini, yaitu dari Kitab ke-8 dan artinya. Kitab ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Allah. Mari kita sama-sama mengucapkan, memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita sama-sama, ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, selama seminggu ini kita pasti sering melakukan yang namanya DOSA, dosa. Kesalahan, baik itu kepada orang tua, adik, sahabat, teman-teman, bahkan banyak yang kita lakukan yang melanggar firman Tuhan. Karena itu kita mau mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mengaku dosa kita dengan bernyanyi dari lagu DOSA. Jangan lakukan DOSA, itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong, DOSA. Janganlah mencuri, janganlah berbohong, DOSA. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa
kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, banyak dosa yang kami lakukan terhadap orang tua, kakak, adik, dan kepada teman-teman kami. Kami telah melanggar hukum-Mu. Ampunilah dosa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk ya. Adik-adik, Yesus itu adalah kekasih jiwa kita. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Untuk itu kita mari memuji Tuhan dari pujian Yesus kekasih jiwaku. Ayo Bang. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan. Anak-anak pada bawa Alkitab kan? Siapkan. Buka Alkitab kita. Ayo buka Alkitabnya. Ayo boleh ya dibuka, yang di rumah juga adik-adik dibuka Alkitabnya. Iya, yang di rumah juga. Walaupun kakak menyediakan Slide. tulisan slide, Alkitab tetap kita buka. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal ke-14. Ayat 31b. Sudah dapat semua anak-anak? Injil Matius. Matius Perjanjian Baru, coba buka. Matius pasal ke-14 ayat ke-31b. Sudah dapat? Yang sudah dapat boleh diangkat? Coba angkat Alkitabnya. Berapa orang yang kalau sudah dapat di ruangan ini? Yang di rumah juga boleh kalau sudah dapat. Masih lebih sedikit yang daripada di depan yang sudah. belum. Yang sudah dapat diangkat boleh? Iya. Iya. Iya, sudah lebih banyak. Oke, kita akan bacanya secara bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama Matius pasal 14 ayat 31b, kita baca bersama-sama. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Enggak kedengarannya di ruangan ini ya, Kak? Iya, coba adik-adik. Ya, kita ulang ya. Yang kenceng Yang suaranya. lebih kenceng. Yang di ruangan ini, yang di ya. rumah kedengaran. Kita ulang sekali lagi ya. Bersama-sama. Dua-dua ya. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengar epistel yang berbunyi,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tapi Yesus mengajak kita supaya tidak bimbang, karena bila kita mengingat nama Yesus, apapun permasalahan dalam hidup kita, mau suka mau duka, kita akan diberkatinya. Nah, adik-adik, kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan Yesus, Allah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, ingat akan nama Yesus. Semuanya boleh bangkit berdiri. Yang di rumah juga bangkit berdiri ya. Ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang nyata. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam warta sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya dengan topik orang benar berseru, Tuhan menjawab. Jadi orang-orang yang benar, bila kita berseru, Tuhan pasti akan menjawab. Nah, ibadah kita hari ini dilayani oleh liturgis itu Situa JM Panjaitan, dengan khotbah nanti oleh Situa TAM Siahaan. Ada orsi leadernya, singernya ada Kak Julia dengan Kakak Rima. Kemudian ada slice dan hostnya ada Kakak Rosi, dan pemusik kita hari ini ada Bang Samuel, dan soundman kita ada Bang Charlie. Ini yang melayani kita hari ini supaya semuanya boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Nah, jumlah sekolah minggu yang hadir tatap muka pada tanggal 22 Mei. Minggu kemarin ya, laki-laki itu ada 60, perempuan 49, total kita 109 anak. Nah, kemudian pada hari kenaikan kemarin melalui live streaming, dan tanggal 26 Mei, laki-laki itu jumlahnya 32, perempuan 24, jadi semuanya menjadi 56 anak. Nanti ke depan untuk tanggal-tanggal selanjutnya lebih banyak lagi ya, supaya kita boleh bersukacita sama-sama memuliakan Tuhan. Nah, untuk kegiatan dan program kerja sekolah minggu, hari ini kita mengikuti ibadah untuk tatap muka onsite itu adalah Horong 3, kemudian live streaming itu offline biasanya ya, offsite itu ada kelas sukacita sampai TKB dan kelas 1 sampai kelas 3. Nah,
Nanti setelah ibadah kita akan masuk ke dalam breakout room untuk yang ada di rumah live streaming. Sedangkan yang untuk ada di gereja kita akan masuk kelas seperti biasa. Untuk hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Nih ada yang luar biasa nih. Adalah hari Pentakosta. Yang pertama yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, jadi yang mengikuti ibadah tatap muka itu ada horong 2. Kelas 1 sampai kelas 3 jam 7 ya. Nah, sementara untuk horong 1 dari sukacita sampai TKB dan horong 3 kelas 4 sampai kelas 6 mengikutinya di rumah melalui live streaming. Nah, dalam rangka hari Pentakosta tersebut, adik-adik sekolah minggu dan kakak guru sekolah minggu semuanya, kita akan membuat simbol atau tanda berupa topi dari lidah api. Nah, topi lidah api ini akan kita gunakan ya bersama-sama semuanya, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Nanti bahan dan cara pembuatannya akan diinfo di grup kelas. Nah, Contohnya seperti di slide. ada di slide ya. Ya. Nah, kalau adik-adik boleh lihat itu seperti gambar lidah api. Nanti adik-adik warnain ya Kak ya. Iya, Warna betul. seperti api. Kemudian nanti adik-adik untuk bisa membuatnya seperti topi, berarti nanti adik-adik tempelkan di karton yang melingkari kepala. Kayak macam topi ya, Kak? Ya kayak bikin topi, kayak ada bisa juga Iya, sertali Kak tuh boleh, ditempel, kemudian seperti topi, gitu ya. Jadi semuanya kita gunakan sebagai tanda atau simbol kita untuk mengikuti hari Pentakosta yang pertama. Nah selanjutnya ada paduan suara. Paduan suara itu latihan kembali secara tatap muka jam 3. Pada hari ini ya, diharapkan semua adik-adik boleh mengikutinya dengan menggunakan dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, kita juga berharap supaya kita semuanya sehat-sehat semua ya. Iya. Bagi saudara kita, orang tua kita, keluarga kita yang punya sakit penyakit, kita dukung dalam doa sehingga semuanya kita sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Ya, gitu ya Kak Rima ya. Iya, betul Kak Ada Julia. yang berulang tahun ya Ada. Kakak? Nanti diucapin Diucapin di kelasnya kelas ya yang masing-masing berulang saja. tahun. Nah, Kakak Tapi Rima akan bacakan ayat ayat firman Tuhan firman ya Kak. Tuhannya dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, dan akan bertumbuh seperti subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanamkan di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tuanya pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak akan kecurangan padanya. Ya, selamat ulang tahun Selamat ya ulang tahun ya. adik-adik. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Demikian warta kita, kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita memuji Tuhan dari pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Firman Tuhan itulah menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan.
Kami mengucap syukur dan menyembah Tuhan kami, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati bagi kami yang berdosa, telah bangkit melawan kuasa maut, telah naik ke sorga, dan mempersiapkan tempat bagi kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau menghadirkan kami dalam kebaktian sekolah minggu di pagi hari ini. Engkau mempersekutukan kami ya Tuhan, biarlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Hanya Engkau yang berkuasa Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya dengan kata-kata yang sederhana, yang datang daripada Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Berkuasalah ya Tuhan atas hati kami masing-masing, atas tempat ini, atas anak-anak kami yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang terus menyertai kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi Abang sapa, Shalom semuanya. Iya, adik-adik yang di rumah, boleh suaranya? Shalom. Iya, nggak kedengaran di sini ya. Oke, Amang sudah menyapa. Kiranya anak-anak yang di rumah juga penuh sukacita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik sekalian, kita bersukacita ya. Di hari Minggu ini kita baru merayakan 3 hari lalu ya. Sebuah perayaan yang sangat luar biasa bagi kita orang yang percaya. Masih ingat perayaan apa yang kita rayakan di hari Kamis yang lalu? Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Kemana? Ke sorga. Wah, Tuhan Yesus naik ke sorga. Janjinya adalah Dia menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Puji Tuhan. Adik-adik percaya bahwa suatu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga? Percaya? Ya Tuhan. Amin ya. Ya Amang. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Matius 14. Matius 14. Kalau di buku sekolah minggu tertulis dari ayat 25 sampai 32. Amang mau minta kita membacanya dari ayat 22 sampai 33. Ayatnya itu ada yang penting yang harus kita baca di depan. Ya, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Boleh diikuti? Amang bacakan bagi kita semuanya. Dengan judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit, ke atas bukit, untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik masih ingat lagu? Dan 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 dan. Lagu apa tuh? Lima roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa yang barusan kita baca tadi, peristiwa Yesus berjalan di atas air, itu terjadi setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tentunya Yesus di situ melakukan satu mujizat ya. Tuhan Yesus melakukan satu mujizat. Orang-orang pada kagum. Wah, dari mana ini makanan? Dari mana ini minuman? Kok berlebih dan berlebih? Sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Peristiwa itu membuat nama Yesus semakin dikenal dan semakin disanjung-sanjung. Tetapi ada waktunya Yesus harus datang kepada Bapanya untuk berdoa. Setiap hari, setiap malam, Tuhan Yesus punya waktu khusus berdoa kepada Bapanya. Yesus tidak mau semua orang itu terus mengikuti dia. Makanya di awal tadi ayat ini berkata, Yesus menyuruh mereka pulang. Kenapa? Ternyata Yesus dan murid-muridnya ada pelayanan yang lain di tempat lain, di kota lain. Nah, tetapi tempat yang mereka tuju itu harus menyeberangi danau. Nah, jadi peristiwa ini terjadi di tepi danau, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya tadi apa? Setelah menyuruh orang banyak pulang, Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalian murid-muridku, pergilah duluan ya ke seberang. Naik apa? Naik apa? Perahu. Siapa di sini yang pernah naik perahu? Pernah? Lumayan banyak juga ya. Pernah naik perahu yang ada ombaknya? Kita pernah naik perahu yang Gitu ya? Mungkin kalau yang pernah ke Pulau Seribu kali ya, Dek ya? bukan. Atau di Danau Toba? Ingat ya. Oke, naik perahu ya. Amang pernah. Ya. Antar pulau pun Amang pernah. Naik perahu kecil, naik sampan lagi. Ya. Naik sampan kecil, muatannya 6 orang di tengah laut. Lalu datanglah ombak. Shiu, shiu gitu ya. Sepertinya ini perahunya sudah mau terbang ya, udah mau jatuh ya. Nah, peristiwa tadi kita melihat pada waktu murid-murid itu sedang menyeberang melalui Danau Galilea. Yang mereka lintas itu adalah Danau Galilea. Nah, Danau Galilea itu seperti apa sih, Amang, gitu ya? Siapa yang pernah ke Danau Toba? Iya, banyak ya. Iya, Danau Galilea ini adalah danau yang sangat indah. Banyak, ya.
pemandangannya bagus. Ya kurang lebih seperti Danau Toba. Tetapi luasnya, lebarnya tidak seluas Danau Toba. Masih lebih luas Danau Toba. Kalau kita lihat, Danau Toba di pinggir-pinggirnya ada bukit-bukit ya. Ada bukit-bukit. Terus ada celah-celah supaya angin bisa bertiup. Ya, kalau ke Pulau Samosir, ada lagi lintasannya, pinggir-pinggirnya, kita bisa mengelilinginya, dan di situ ada seperti lembah-lembah begitu ya. Jadi bukitnya agak tinggi, danaunya di bawah. Ya, jadi angin, kalau angin kencang datang, nah maka danau itu ombaknya akan gede. Nah, pernah juga ada peristiwa kan? Kapal yang karam di Danau Toba. Ada. Nah, kita nggak bicara itu ya. Tetapi peristiwa seperti yang dialami oleh murid Tuhan Yesus ini, bahwa perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Angin sakal itu angin apa sih? Angin ribut ya. Angin puting beliung. Wush, 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 gitu ya. Pertanyaan Amang. Jam berapa tadi peristiwanya itu terjadi? Jam 3 pagi. Jam 3 malam. Tengah malam. Udah jelang-jelang subuh ya. Adik-adik pernah bangun dari tidur pergi keluar jam 3 malam? Jam 3 subuh lah ya. Pernah? Ngapain? Kenapa? Main? Main? Oh bukan. Ngapain, Dek? Oh, terawih. Oh ya. Oh ya, teman-teman kita yang dari Muslim mereka terawih ya, jalan pagi gitu ya. Di saat sangat gelap gitu ya. Nah, bisa kebayang ya, danau itu yang dalam, angin datang, gelap ya. Tiba-tiba perahu mereka diombang-ambingkan ke sana kemari, murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kebayang gimana takutnya mereka ya? Kita aja di siang hari kalau ada naik sampan atau naik perahu di laut atau di danau, jantungnya udah mau copot ya. Gimana nih ya gitu ya. Nah, mungkin kalau yang bisa berenang, ada di sini yang bisa berenang? Iya. Ya. Oke, adik-adik, Amang sarankan belajar berenang ya. Ya, karena Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Kita punya laut yang luas, danau kita banyak. Jadi kalau adik-adik mau pingin berwisata di laut atau di danau, kalau kenapa-kenapa minimal bisa menyelamatkan diri ya. Dengan berenang. Oke, kita kembali ke cerita ini tadi. Mereka takut, mereka khawatir, mereka putus asa. Tetapi dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba muncul satu bayangan di depan mereka ya. Ya, ada bayangan yang mulai berjalan mendekati mereka. Lalu apa kata murid-muridnya tadi? Apa katanya melihat itu? hantu. Mereka kenal enggak? Awalnya mereka kenal? Enggak ya? Tidak. Lalu bilangnya apa? Itu hantu. Wah. Itu hantu. Takut hantu? Siapa di sini takut hantu? Nah, kenapa? Emang kenapa takut hantu? Menyeramkan. Ya. Hitam. Putih. Iya. Wah. Kebanyakan nonton ya. Hati-hati. Siapa di sini yang suka nonton film horor? Jujur aja, nggak usah takut. Jujur aja. Oh banyak ya. Nah, oke. Kan anak-anak suka gitu ya. Ih takut katanya kan. Ih takut katanya tapi matanya tutup gitu ya, tapi setengah dibuka gitu ya. Nah hati-hati. Jangan sampai adik-adik nonton film horor yang katanya ada hantu-hantunya itu membuat adik-adik jadi takut. Nah,
Tetapi di saat mereka ketakutan itu, saat mereka bilang hantu, ya kan? Lalu, ya kan? Mereka berteriak-teriak itu hantu. Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, Abang mau tes dulu nih. Kira-kira murid-muridnya langsung kenal nggak dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus ngomong? Iya. 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 Oh iya, betul. Dari mana mereka tahu bahwa itu suara Tuhan Yesus? Ada yang ngomong. Ya, siapa yang ngomong? Petrus. Ya, Petrus menjawabnya, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, Yesus kan berjalan di atas air ya. Nah, adik-adik, ada yang pernah berjalan di atas air? Adik-adik? Kira-kira kalau adik-adik berjalan di atas air sungai, ya, atau di atas danau, tenggelam nggak? Tenggelam ya? Kalau hukum alamnya bilang tenggelam, karena berat kita itu melebihi berat air. Jadi kita akan tenggelam. Lah, tapi kok bisa Tuhan Yesus jalan di atas air? Kenapa? Kenapa? Yang di sini dulu, yang di gereja, kenapa adik-adik? Kenapa Yesus bisa berjalan di atas air? Karena Yuk. dia Tuhan. Karena dia Tuhan. Oke, apalagi? Karena dia mempunyai mujizat. Karena dia mempunyai? Oh, mujizat. Ya betul. Karena Yesus punya kuasa. Nah, karena Yesus punya kuasa, maka dia bisa membuat mujizat ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal namanya, itu punya kuasa atas alam semesta ini. Maka dia bisa melakukan itu. Jangankan berjalan di atas air, menghidupkan orang mati pun dia sudah lakukan. Memberi makan 5.000 orang dia sudah lakukan. Tapi murid-muridnya masih ragu. Walaupun mujizat Yesus sudah banyak, tetapi murid-muridnya masih ada yang ragu. Makanya Petrus bilang, ya Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau Petrus dengan iman, nggak usah nanya. Kalau dia percaya bahwa itu Yesus, dia datang. Tuhan, aku datang kepadamu. Kalau misalkan Petrus bilang begitu, apakah Tuhan Yesus akan melakukan mujizatnya kepada Petrus? Iya, Tuhan akan menolong dia. Nah, lalu Yesus bilang, datanglah. Nah, datanglah. Petrus datang nggak? Datang. Wah, udah percaya diri nih ya. Petrus datang. Oke Tuhan, aku datang. Gitu ya. Terus anginnya datang lagi. Shiu, shiu, gitu kan. Wah, rambutnya ditiup angin, badannya mulai goyang. Nah, dalam hatinya muncul keraguan. Duh, gimana ya? Aduh, apa yang terjadi kemudian adik-adik? Iya, pelan-lahan dia mulai tenggelam. Lalu dia bilang apa? Tuhan, tolong aku Tuhan, gitu ya. Tuhan nolong dia enggak? Tuhan menolong Petrus. Tolong, iya. Tolong aku Tuhan. Nah, tolong aku Tuhan. Tuhan menolong dia. Tuhan enggak bilang begini, bercanda kamu. Enggak gitu ya. Petrus, kamu
Kamu ragu ya? Enggak begitu. Begitu Petrus bilang, Tuhan tolong aku. Maka Tuhan langsung mengulurkan tangannya dan menolong. Ya, adik-adik, peristiwa ini apa yang Tuhan ajarkan sama kita ya? Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dari cerita Alkitab pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini? Ya, yang pertama tadi, waktu Tuhan berkata, begitu angin ribut itu datang, ya, Yesus berkata, waktu melihat para muridnya itu lagi berteriak-teriak minta tolong, ya, tenanglah, aku ini, ya, oke, ya, tadi Tuhan Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Firman Tuhan itu, perkataan Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kepada kita, ya, bahwa Tuhan punya kuasa. Begitu Tuhan bilang tenanglah kepada murid-muridnya, lalu angin ribut itu pun tenang. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus bilang, aku ini. Artinya apa? Di saat ada masalah badai itu, Tuhan Yesus datang berkata, aku ini. Dia menunjukkan bahwa dia hadir. Tuhan Yesus hadir di dalam pergumulan hidup kita. Yang ketiga, jangan takut. Ya, jangan takut. Jangan takut hantu. Jangan takut apapun di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena ada kuasa yang lebih besar dari segala sesuatu di dunia ini, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Ya kan? Ada kuasa Tuhan Yesus. Nah, dan yang keempat, pertolongan Tuhan itu langsung ya. Begitu Petrus minta tolong, maka Tuhan Yesus langsung menolong. Adik-adik, siapa di sini kalau punya masalah, teriaknya gini, Mami, Papi, gitu ya, Kakak. Minta tolongnya langsung ke Mami, Papi, Mama, Papa, atau Kakak, atau nyebutin teman. Siapa yang ngomongnya seperti itu selalu? Kalau misalnya lagi, ini mati lampu ya, tiba-tiba lampu mati, listrik mati, gelap, langsung takut. Biasanya ngomongnya apa, Dek? Mama, gitu ya. Ya, adik-adik kecil yang di rumah ya, Mama, takut, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, itu bagus, ya, itu bagus. Nah, apa? Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Nah, tetapi dari kisah firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk memanggil Tuhan. Ya, ingat Tuhan di saat engkau bergumul, bermasalah, punya ketakutan, panggil nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku. Gitu ya. Tuhan, aku takut. Nah, lalu setelah itu bukan hanya teriak doang, tapi kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ya, karena kita harus menyampaikan apa yang menjadi masalah kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Minggu lalu kita baru belajar tentang berdoa. Ya, bagaimana doa Elia itu berkuasa. Ya, Tuhan memberikan jawaban atas doa-doanya. Nah, adik-adik, jangan langsung memakai pikiran sendiri. Kalau kita punya masalah, ingat Tuhan, panggil nama Tuhan, lalu kita berdoa. Nah, kemudian kita di saat menghadapi masalah, jangan berpikir hanya pada masalah kita sendiri saja. Aduh, gimana ya? Kan ada orang yang sudah berdoa, tapi nggak percaya juga. Tuhan, tolong aku mau ujian.
Aku sudah belajar. Bantu aku ya Tuhan dalam ujian. Tapi pas pada waktu ujian, dia nggak percaya juga dengan doanya. Aduh, Tuhan tolong nggak ya? Tuhan tolong nggak ya gitu. Jangan sampai begitu. Kenapa? Sekali percaya, serahkan kepada Tuhan. Iya. Jadi adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini mendekatkan kita kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkuasa atas setiap permasalahan kita. Jangan takut kepada gelap, jangan takut kepada masalah-masalah yang kamu hadapi. Jangan takut tidak naik kelas, jangan takut tidak bisa dapat nilai yang baik. Ya, ingat, ora et labora. Ya, berdoa dan bekerja. Adik-adik sudah berdoa, sudah belajar, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, sekali memanggil nama Tuhan, Tuhan tolong aku, jangan ragu. Tuhan, aku mau percaya padamu, percaya sepenuhnya. Jangan biarkan iblis menggoda. Jadi angin ribut itu adalah seperti gambaran bahwa iblis akan selalu menggoda kita, selalu membuat kita jadi takut, selalu membuat kita bingung, khawatir. Nah, tetapi di dalam Tuhan ada kemenangan, ya. Amin. Ya, tetap percaya kepada Tuhan, jangan pasrah di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan menolong kita, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, seperti murid-murid-Mu Tuhan yang mengalami pergumulan saat mereka dalam perjalanan. Tuhan, ada badai, ada masalah yang mereka hadapi. Seperti itu jugalah kami Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak bisa menolak adanya masalah badai yang datang dalam kehidupan kami. Tetapi kami boleh percaya dan memohon pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, mampukanlah anak-anak-Mu ini, mampukanlah kami semuanya ya Tuhan, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh boleh percaya akan kuasa Tuhan. Sungguh-sungguh mengamini akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami ragu Tuhan di dalam menghadapi masa depan kami. Saat ini Tuhan, sebentar lagi adik-adik kami juga akan memasuki masa ujian akhir. Ujian kenaikan kelas. Ujian akhir bagi kelas 6 SD. Mungkin yang sebagian sudah selesai dan sebagian juga masih di dalam menyelesaikan ujian-ujian mereka. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami yang punya rasa takut akan gelap, takut akan cerita-cerita horor, takut akan masalah-masalah yang mereka tidak ketahui ya Tuhan. Takut akan cerita-cerita yang membuat mereka menjauh daripada Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa bersehati, memohon Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan mereka. Tolong juga para orang tua ya Tuhan, agar dapat mendampingi anak-anak di rumah, agar orang tua juga memberikan semangat, keyakinan kepada adik-adik kami, untuk boleh tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai kami dengarkan, biarlah kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami yang mengajari kami, dan mengingatkan firman Tuhan ini selalu dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, kita tadi sudah mendengarkan Firman Tuhan. Firman Tuhan ya adik-adik semuanya, yang menyatakan bahwa jangan pernah takut karena Tuhan Yesus sedia dan selalu hadir untuk menolong kita. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan
melalui persembahan kita. Nah, buat adik-adik yang di rumah sudah bisa disiapin ya Dengan seluanya, untuk Kak. celengan siluaku. Kalau yang ada di gereja Boleh nanti dengan boleh persembahan ya, persembahannya yang dia akan disiapkan dengan disiapkan. baik. Persembahan yang terbaik adalah diri kita. Betul, Kak Julia. Ya, namun kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan Syukur kita syukur kepada kita. Tuhan. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan, kita muliakan Dia dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301 ayat 1. Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa, Aku berikan Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Hanya musik. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. hanya musik ya. Kita nyanyikan sama-sama sambil bangkit berdiri. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Hanya musik. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak sekalian, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, nyawa juga hidupku, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik boleh duduk kembali. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Ya, selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Tunggu sebentar ya untuk masuk breakout room. Untuk adik-adik yang di gereja, di tunggu gereja, dulu. sebentar kita akan masuk kelas. Sebelum masuk kelas, kita mau nyanyi dulu Kak. Satu lagu sambil masuk kelas ya. Kita nyanyi Berani Tampil Beda sambil masuk kelas. Berani tampil beda sambil masuk kelas. Ayo Bang.